Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kali ini akan membahas materi fisika, yaitu pengukuran dan ketidakpastian pengukuran. Dalam materi ini meliputi beberapa hal, yaitu besaran, satuan, dimensi, pembulatan, pengukuran, ketidakpastian pengukuran, angka penting, dan variabel. Pertama, mari membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi terlebih dahulu. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dinyatakan dalam satuan. Besaran ini terdiri dari 4, yaitu besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Sedangkan satuan merupakan ukuran dari suatu besaran. Dimensi bagi besaran pokok berarti dimensi primer yang dituliskan dengan simbol atau lambang tertentu di dalam kurung persegi. Bagi besaran turunan, dimensi bertujuan untuk menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. 1. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok pada tabel berikut ini, beserta dimensinya dan satuan internasionalnya atau SI, di mana satuan internasional ini merupakan satuan yang digunakan dalam perhitungan secara internasional dan sudah memiliki standar baku. 2. Besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti pada tabel berikut. Misalnya, untuk besaran luas, terutama luas persegi panjang, memiliki rumus panjang dikali lebar. Nah, panjang dan lebar ini tergolong besaran panjang di besaran pokok. Maka, panjang dan lebar sama-sama memiliki satuan meter untuk satuan internasionalnya. Sehingga sesuai rumus, didapatkan satuan SI dari luas adalah meter persegi dengan dimensinya L kuadrat. Kok bisa seperti ini? Nah, hal ini sama seperti mencari satuan luas tadi dari besaran pokok. Karena panjang dan lebar termasuk besaran panjang dalam besaran pokok, dengan dimensi besaran panjang adalah L, maka sesuai rumus tinggal dikalikan saja antara L dan L, dan didapatkan L kuadrat. Begitu pula untuk besaran turunan yang lain, caranya sama seperti itu, yaitu mengidentifikasi rumus besaran turunan tersebut, termasuk besaran pokok apa, dan kemudian dicari satuan dan dimensinya. 3. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, seperti pada gambar mobil tersebut, yang memiliki kecepatan 100 km per jam dan arahnya ke kanan, karena mobil bergerak ke kanan dari sudut pandang kita. Yang termasuk besaran vektor ini antara lain gaya, momentum, impuls, kecepatan, dan lain-lain. 4. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya, waktu yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 100 km adalah 1 jam. Jarak dan waktu tersebut tidak memiliki arah. Besaran lain yang termasuk besaran skalar yaitu volume, massa, panjang, daya, dan lain-lain. Kedua, aturan pembulatan. Ada 2 aturan pembulatan. 1. Jika sisi kanan digit pembulatan adalah kurang dari 5, maka digit pembulatannya tidak berubah. Contoh, 45,143. Kita ingin pembulatannya hanya 1 digit di belakang koma. Maka, angka yang dibutuhkan hanya angka 4 sampai angka 1 setelah koma. Angka 4 setelah angka 1 termasuk sisi kanan digit pembulatan. Sesuai aturan nomor 1, maka digit pembulatan atau angka 1 tersebut tetap, sehingga hasilnya menjadi 45,1. 2. Jika sisi kanan digit pembulatan adalah lebih dari sama dengan 5, berarti 5, 6, 7, 8, 9, maka digit pembulatannya ditambah 1. Contoh, 98,3666. Nah, kita ingin pembulatannya hanya 1 digit di belakang koma, maka angka yang dibutuhkan hanya angka 9 sampai 3 setelah koma. Angka 6 setelah angka 3 ini termasuk sisi kanan digit pembulatan. Sesuai aturan nomor 2, maka digit pembulatan atau angka 3 ditambah 1 menjadi 4.
sehingga hasilnya menjadi 98,4. Ketiga, pengukuran. Pengukuran ini dibagi menjadi 5, yaitu pengukuran panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, dan tegangan listrik. Untuk pengukuran panjang ini bisa menggunakan 3 alat ukur, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Untuk mistar ini, cara mendapatkan hasil pengukurannya hanya dengan menjumlahkan saja hasil yang didapatkan. Contoh, pada gambar didapatkan panjang benda 2,5 cm, tetapi ternyata tidak pas di skala 2,5 cm. Ada lebihnya sedikit dan tidak sampai di 2,6 cm. Karena skala terkecil mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm dan diperkirakan kelebihannya ada di antara 2,5 cm dan 2,6 cm. Maka didapatkan hasil pengukurannya yaitu 2,5 cm ditambah lebihnya setengah dikali 0,1 cm yaitu 0,05 cm dan didapatkan hasil pengukuran sama dengan 2,55 cm. Untuk jangka sorong terdapat 2 bagian, ada skala utama yang terletak di atas dan skala nonius yang ada di bawah. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong yaitu cari skala utama yang dekat atau berhimpit dengan 0 di skala nonius. Pada gambar diketahui skala utama yang dekat 0 di skala nonius adalah 2,1 cm. Kemudian, cari skala nonius yang berhimpit dengan skala utama, lalu dikali skala terkecil dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Pada gambar diketahui skala nonius yang berhimpit dengan skala utama adalah 3 dikali 0,01 sama dengan 0,03 cm. Maka hasil pengukurannya adalah penjumlahan dari skala utama dan skala nonius tadi, yaitu 2,1 ditambah 0,03 sama dengan 2,13 cm. Mikrometer sekrup juga memiliki skala utama dan skala nonius, serta ada garis selubung. Cara membaca hasil pengukurannya yaitu cari skala utama yang paling dekat dengan garis selubung pada gambar yaitu 2 mm. Kemudian cari skala nonius yang segaris dengan garis mendatar skala utama pada gambar yaitu 25 mm. Lalu dikali skala terkecil mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm dan didapatkan skala noniusnya 0,25 mm. Maka hasil pengukurannya adalah penjumlahan dari skala utama dan skala nonius tersebut, yaitu 2 mm ditambah 0,25 mm sama dengan 2,25 mm. Selanjutnya, pengukuran massa. Sebelumnya, perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan massa benda dan berat benda. Massa benda adalah banyaknya materi penyusun benda tersebut, sedangkan berat benda merupakan besarnya gaya pada benda tersebut karena adanya gaya tarik bumi. Nah, dalam mengukur massa benda biasanya digunakan neraca atau timbangan. Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca pasar, neraca lengan, neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 4 lengan, dan neraca digital. Seperti gambar adalah contoh neraca Ohaus 3 lengan. Dengan lengan belakang memiliki rentang skala 0 sampai 550 gram. Lengan tengah memiliki rentang skala antara 0 sampai 100 gram dan lengan depan memiliki rentang skala antara 0 sampai 10 gram. Untuk mengetahui hasil pengukurannya hanya perlu dijumlahkan saja skala yang didapat pada semua lengan. Maka didapatkan 200 gram ditambah 20 gram ditambah 1 gram sama dengan 221 gram. Pengukuran waktu menggunakan alat berupa stopwatch biasa atau digital, serta jam dinding, jam tangan biasa, atau jam tangan digital seperti pada gambar ini. Pengukuran kuat arus listrik menggunakan alat bernama ampermeter seperti gambar. Dengan skala yang ditunjuk oleh jarum adalah skala ukur. Skala maksimum pada layar ampermeter disebut skala maksimum. Dan letak kabel ampermeter yang akan dihubungkan ke kutub positif disebut batas ukur. Maka hasil pengukurannya yaitu
skala ukur dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Pada gambar didapatkan hasil pengukurannya adalah skala ukurnya 10 dibagi skala maksimumnya 40 dikali batas ukurnya 5 ampere. Hasilnya 5/4 ampere. Dengan ampere adalah satuan dari kuat arus listrik yang disimbolkan sebagai A dan kuat arus listrik disimbolkan dengan I. Pengukuran tegangan listrik menggunakan alat voltmeter seperti gambar tersebut. Dengan skala ukur, skala maksimum, dan batas ukur yang sama seperti ampermeter tadi. Cara mencari hasil pengukurannya juga sama dengan ampermeter, sehingga pada gambar didapatkan hasil pengukurannya adalah skala ukur 30 dibagi skala maksimum 100 dikali batas ukur 10 sama dengan 3 volt. Dengan volt yang disimbolkan sebagai V adalah satuan dari tegangan listrik, dan tegangan listrik disimbolkan dengan V juga. Keempat, ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran ini biasanya disebabkan oleh kesalahan umum yang merupakan kesalahan dari pengamat itu sendiri karena keteledorannya. Kesalahan sistematis meliputi kesalahan alat seperti error pada alat, kesalahan lingkungan seperti pengaruh angin, dan kesalahan teoritis serta kesalahan acak atau random. Untuk menghindari terjadi kesalahan tersebut, perlu dilakukan kalibrasi alat, presisi atau ketepatan saat mengukur, akurasi atau ketelitian saat mengukur, dan sensitivitas atau kepekaan dalam mengukur. Dalam pengukuran fisika ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran tunggal yang hanya dilakukan satu kali pengukuran dan pengukuran berulang yang dilakukan dua atau lebih pengukuran. Hasil ukur dari pengukuran tunggal ini yaitu X yang merupakan hasil pengukurannya plus minus ketidakpastian pengukurannya. Untuk mencari ketidakpastian pengukuran tunggal ini didapat dari setengah dikali skala terkecil pada alat yang digunakan. Untuk mencari kesalahan relatif pada pengukuran tunggal digunakan rumus ketidakpastian pengukuran dibagi hasil pengukuran dikali 100%. Sedangkan hasil ukur dari pengukuran berulang didapat dari X rata-rata yang merupakan rata-rata dari semua hasil pengukuran yang dilakukan plus minus simpangan baku. Simpangan baku didapat dari rumus akar pangkat 2 dari jumlah X dikurangi X rata-rata yang dikuadratkan dibagi N dikali N dikurangi 1. Dengan X sama dengan hasil pengukuran dan N adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan. Berikut adalah contoh pengukuran berulang. Dengan mencari rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian bisa diketahui simpangan bakunya. Dari data tersebut, maka hasil ukurnya adalah 2,95 plus minus 0,029 cm. Kemudian ada juga kesalahan pengukuran dalam operasi aljabar. Misalnya, pada penjumlahan dan pengurangan hasil ukur berikut, hasil ukur P dan Q seperti pada gambar di kiri. Dengan B dan D adalah ketidakpastian pengukuran atau simpangan baku, serta A dan C adalah hasil pengukurannya atau rata-rata hasil pengukuran. Maka untuk penjumlahan hasil ukur P dan Q, hasil pengukuran atau rata-rata hasil pengukuran ditambahkan yaitu A plus C plus minus ketidakpastian pengukuran atau simpangan baku ditambahkan yaitu B plus D. Begitu pula untuk pengurangan. Sedangkan perkalian dan pembagian hasil ukur P dan Q dengan B dan D adalah kesalahan relatifnya, maka perkalian hasil ukur P dan Q adalah hasil pengukuran dikalikan yaitu A dikali C plus minus kesalahan relatifnya ditambahkan yaitu B dan D. Kelima, angka penting, yaitu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan ketentuannya sebagai berikut. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, panjang balok 1 adalah 15,5 cm. 15,5 ini memiliki 3 angka penting.
Semua angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, massa bola bekel adalah 20,3 gram. 20,3 ini memiliki 3 angka penting. Semua angka 0 di kanan koma, tetapi di kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contohnya, diameter gasing itu adalah 0,0178 meter. 0,0178 meter ini memiliki 3 angka penting, yaitu pada angka 178. Semua angka 0 di kanan koma dan di kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, massa gasing adalah 0,100 kg. 0,100 kg ini memiliki 3 angka penting. Angka penting ini ada 2, yaitu angka pasti, yang merupakan angka yang dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Serta angka taksiran adalah angka yang tidak dapat dilihat atau dibaca pada skala ukur, dan merupakan angka ketelitian alat tersebut. Untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup, angka taksiran merupakan hasil dari skala nonius, dan angka pasti adalah skala utamanya. Jadi, angka taksiran biasanya berada di paling akhir dari angka penting tersebut. Contoh, untuk penjumlahan dan pengurangan, hasil perhitungannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Pada gambar, contoh penjumlahan dan pengurangan, angka taksirannya yang diwarnai hijau. Satu jumlahkan, hasil dari angka taksiran 6 ditambah angka pasti 3 merupakan angka taksiran juga. Dan hasil penjumlahannya didapatkan 2 angka taksiran. Maka perlu diubah menjadi satu angka taksiran di akhir dengan cara dibulatkan 2 digit di belakang koma menjadi 699,99. Begitu pula untuk pengurangan antar angka penting. Perkalian dan pembagian antar angka penting memiliki aturan. Hasil perhitungannya mengandung angka penting terkecil dari hitungan tersebut. Contoh, pada pembagian di gambar 46,532 memiliki 5 angka penting dibagi 200 yang memiliki 1 angka penting. Ternyata didapatkan hasil pembagiannya memiliki 5 angka penting. Karena sesuai aturan bahwa hasil perkalian dan pembagian harus memiliki angka penting terkecil dari bilangan yang dikali atau dibagi, maka pada gambar tersebut hasil pembagiannya harus memiliki 1 angka penting. Sehingga hasilnya dibulatkan menjadi 0,2. Begitu pula untuk perkalian antara angka penting. Untuk perpangkatan dan penarikan akar, hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting yang dipangkatkan atau ditarik akar. Contohnya pada perpangkatan, 2,45 cm dipangkatkan 3, di mana 2,45 ini memiliki 3 angka penting. Ternyata hasil yang didapatkan memiliki 8 angka penting, seperti pada gambar. Seharusnya hasil yang didapat memiliki 3 angka penting seperti 2,45 tadi. Maka hasilnya dibulatkan menjadi 14,7 cm3. Begitu pula untuk penarikan akar angka penting. Kemudian bagaimana untuk perkalian angka penting dengan bilangan eksak? Sebelumnya, angka penting kan semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Nah, kalau bilangan eksak adalah bilangan yang diperoleh bukan dari hasil pengukuran. Contohnya, ada 15 buah apel yang masing-masing beratnya 12,5 kg. Untuk mendapatkan berat total 15 apel tersebut, tentunya perlu dikalikan antara 12,5 kg dan 15. 12,5 ini termasuk angka penting, sedangkan 15 termasuk bilangan eksak. Hasil perkalian antara angka penting dan bilangan eksak harus mengandung jumlah angka penting yang sesuai dengan angka penting yang dikalikan tadi. Sehingga 12,5 yang memiliki 3 angka penting dikalikan dengan 15. Didapatkan hasil 187,5 kg yang memiliki 4 angka penting. Hasilnya ini perlu dibulatkan agar memiliki 3 angka penting seperti 12,5 tadi, menjadi 188 kg. Terakhir, penyajian data. Setelah melakukan pengukuran atau pengamatan, tentunya hasil yang didapat disajikan dalam sebuah tabel data atau grafik seperti gambar berikut. Untuk grafik sendiri ada 3 macam, yaitu grafik batang seperti gambar di kiri, grafik garis seperti gambar di tengah, dan grafik lingkaran seperti gambar di kanan.
Dalam penyajian data ini terdapat istilah variabel yang dibagi menjadi 3, antara lain variabel bebas merupakan data yang dapat diubah, variabel terikat yaitu data yang bergantung pada variabel bebas atau bisa dikatakan sebagai data hasil dari pengukuran atau pengamatan yang dilakukan, serta variabel kontrol yang datanya tidak banyak berubah, bahkan dibuat tetap. Misalnya, pada pengukuran untuk mengetahui pengaruh massa jenis terhadap berat benda, diperlukan data massa benda dari benda yang berbeda, percepatan gravitasi, dan hasilnya berupa berat benda yang berbeda tadi. Nah, untuk mencari massa benda tentunya perlu digunakan neraca, sedangkan percepatan gravitasi adalah tetapan yang bernilai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa perlu percepatan gravitasi atau yang disimbolkan sebagai G? Karena untuk mencari berat benda digunakan rumus massa benda dikali percepatan gravitasi yang dituliskan seperti ini. Dari pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebasnya adalah massa benda karena nilai massa benda diubah, variabel terikat yang merupakan hasil pengukurannya yaitu berat benda, dan variabel kontrolnya adalah percepatan gravitasi karena nilainya tetap dan tidak diubah. Itu tadi penjelasan tentang pengukuran dan ketidakpastian pengukuran. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu memahami materi ini ya. Sampai jumpa semuanya.